Hai anak-anak hebat, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengolahan data dasar pada Microsoft Excel ataupun spreadsheet, yaitu mengenal rumus dan fungsi. Tonton videonya sampai akhir karena nanti Ibu juga akan mendemonstrasikan atau mencontohkan cara penggunaan rumusnya. Sebelum itu, kalian harus bisa membedakan antara rumus dan fungsi dasar pada Microsoft Excel. Rumus adalah suatu instruksi untuk memproses suatu data yang digunakan untuk menghitung nilai tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan. Ketentuan penulisan rumus yaitu tidak melebihi 240 karakter, tidak boleh ada spasi, dan diawali dengan sama dengan. Cara penulisan rumus yang pertama menggunakan angka tetap. Untuk mendapatkan nilai jumlah pada sel E2 ini, kalian bisa menuliskan dengan sama dengan kurung buka 90 plus 45 plus 80 kurung tutup. Cara kedua yaitu dengan menuliskan alamat selnya. Jadi di E2 kalian tuliskan sama dengan kurung buka B3 plus C3 plus D3 kurung tutup. Ini adalah operator matematika dalam Microsoft Excel untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Perlu diingat bahwa rumus tidak sama dengan fungsi. Kalau fungsi ini preset dari rumus atau formula yang tujuannya menyederhanakan rumus sehingga proses perhitungannya menjadi lebih singkat dan lebih mudah. Fungsi dasar yang akan kita pelajari adalah sum, average, min, max. Fungsi pertama yang akan kita pelajari adalah sum. Perlu diingat, fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan isi data yang berupa angka dalam range tertentu. Penulisan fungsi sum ini dimulai dengan sama dengan sum dalam kurung sel awal sampai sel akhir yang ingin kalian jumlahkan. Kalian bisa perhatikan tabel di sebelah kanan ya. Jadi penulisannya sama dengan sum sel B2 sampai B11, kalian blok kurung tutup lalu tekan enter. Selanjutnya adalah fungsi dasar average. Average ini digunakan untuk mencari rata-rata dari suatu range tertentu. Untuk penulisannya dimulai dari sama dengan average, lalu kurung buka sel pertama hingga sel terakhir yang ingin kalian cari rata-ratanya. Sebagai contoh tabel di sebelah kanan, jika kalian ingin mencari nilai rata-ratanya, kalian bisa menggunakan rumus sama dengan average, kurung buka, blok B2 sampai B11, kurung tutup, lalu tekan enter. Selanjutnya adalah fungsi dasar min. Fungsi min ini digunakan untuk mencari data yang terendah dari suatu range. Penulisannya bisa kita tulis dengan sama dengan min, dalam kurung, kalian blok sel range pertama sampai yang terakhir, kurung tutup lalu tekan enter. Untuk fungsi dasar max, ini kebalikan dari fungsi min. Jadi digunakan untuk mencari data tertinggi dari suatu range. Penulisannya serupa, yaitu dimulai dengan sama dengan max, lalu kurung buka, kalian blok sel pertama sampai sel terakhir, kurung tutup, tekan enter. Sekarang Ibu akan mendemonstrasikan atau mencontohkan cara penggunaan fungsi dasar yang tadi sudah Ibu jelaskan. Di sini sudah Ibu siapkan contoh tabel yang berisi nama siswa. Di sini ada nilai bahasa Inggris, ada matematika, dan juga ada mapel bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kolom-kolom seperti jumlah, rata-rata, ada nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata per mapel, dan juga ada jumlah nilai. Nanti kita akan isi kolom-kolom yang masih kosong ini ya. Mari kita coba isi. Misalkan saja kita ingin mengisi jumlah nilai si Budi ya. Kita klik selnya, lalu kita masukkan. Kalau untuk mengisi jumlah nilai berarti kita menggunakan rumus sum. Oke, kita ketikkan sama dengan sum, kurung buka, kita blok sel dari bahasa Inggris sampai ke bahasa Indonesia, lalu kurung tutup, tekan enter. Keluar hasil untuk jumlah nilai dari si Budi. Untuk siswa yang lain, jumlah nilainya juga bisa kita cari dengan cara yang sama. Sama dengan sum, lalu kita dalam kurung, blok semua sel dari awal sampai akhir, lalu kurung tutup, tekan enter. Keluar hasilnya. Mari kita lanjut untuk mengisi kolom rata-rata. Kita akan mengisi misalkan Adi. Nilai rata-rata Adi bisa kita cari dengan sama dengan average, kurung buka, blok nilai Adi dari bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia, lepaskan, kurung tutup, lalu tekan enter. Seperti itu. Untuk mengisi kolom rata-rata siswa yang lain, kalian bisa melakukan dengan cara yang sama ya, dengan rumus average.
Selanjutnya untuk nilai tertinggi berarti kita fokus ke nilai per mapelnya. Jadi kita bisa menggunakan sama dengan max, kurung buka kita blok dari atas sampai sel terakhir. Kita tutup kurung lalu enter. Keluar hasilnya untuk nilai tertinggi bahasa Inggris. Lakukan hal yang sama untuk mapel matematika dan bahasa Indonesia. Untuk nilai terendah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min, kurung buka, lalu kita blok semua nilainya dari atas sampai yang terakhir, lalu kurung tutup, tekan enter, keluar hasilnya. Untuk rata-rata per mapel berarti kita sama dengan average, kurung buka, karena ini per mapel berarti kita bloknya dari atas sampai ke bawah, lalu kurung tutup, tekan enter. Kalau kita perhatikan, di sini ada jumlah nilai yang di bawah, berarti ini adalah total jumlah nilai tiap mapel. Berarti kita pakai sama dengan sum, lalu kurung buka, blok semua nilai di tiap mapel, lalu kurung tutup, enter, lalu keluar hasilnya. Ini juga bisa kalian gunakan untuk mengisi kolom yang lain ya. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung menghubungi ibu atau kalian tuliskan di kolom komentar. Semangat belajar!